Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fikri Pratama dari kelompok 2. Di sini saya akan membahas tentang teori behavioristik atau teori behaviorisme. Oke, pengertian dari teori belajar ini, teori belajar behavioristik adalah sebuah teori yang mempelajari tentang tingkah laku manusia. Teori ini dicetuskan oleh Gage dan Berliner tentang perubahan tingkah laku sebagai hasil dari pengalaman. Nah, menurut Desmita pada tahun 2009, teori belajar behavioristik merupakan teori belajar yang memahami tingkah laku manusia yang menggunakan pendekatan objektif, mekanistik, dan materialistik sehingga perubahan tingkah laku pada diri seorang dapat dilakukan melalui upaya pengkondisian. Belajar menurut teori behavioristik, seseorang dianggap telah belajar sesuatu jika dia dapat menunjukkan perubahan pada perilakunya. Menurut teori ini, dalam belajar yang penting adalah input yang berupa stimulus dan output yang berupa respon. Nah, contohnya, stimulus adalah apa saja yang diberikan oleh seorang guru kepada peserta didik, sedangkan respon berupa reaksi atau tanggapan dari peserta didik tersebut terhadap stimulus yang telah diberikan oleh guru tersebut. Nah, tujuan pembelajaran teori behavioristik, tujuan pembelajaran menurut teori ini ditekankan pada penambahan pengetahuan, sedangkan belajar sebagai aktivitas mimetik yang menuntut peserta didik untuk mengungkapkan hasil pengetahuan yang sudah dipelajari dalam bentuk laporan, kuis, atau tes. Sehingga aktivitas belajar lebih banyak didasarkan pada buku, teks, atau buku wajib dengan penekanan pada keterampilan mengungkapkan kembali isi buku tersebut, dan pembelajaran ditekankan pada evaluasi sehingga tujuannya adalah pada hasil belajar. Selanjutnya ada aplikasi dari teori belajar behavioristik. Pembelajaran yang dirancang dan berpijak pada teori behavioristik biasanya memandang bahwa pengetahuan adalah objektif, pasti, tetap, tidak berubah. Pengetahuan telah terstruktur dengan rapi, sehingga belajar adalah perolehan pengetahuan, sedangkan mengajar adalah memindahkan pengetahuan atau transfer of knowledge ke orang yang sedang belajar atau pembelajar. Artinya, apa yang dipahami pengajar atau guru itulah yang harus dipahami oleh murid tersebut. Nah, selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan dari teori ini. Teori behavioristik atau behaviorisme mempunyai kelebihan yang pertama, sangat cocok untuk memperoleh kemampuan yang membutuhkan praktek dan pembiasaan. Nah, teori ini cocok untuk mengejar ketertinggalan atau untuk dipraktekkan kepada murid yang sedang mengejar ketertinggalan pelajaran. Nah, yang kedua, cocok diterapkan untuk melatih anak-anak yang masih membutuhkan dominasi peran dari orang dewasa. Artinya, di sini guru yang memegang peran dalam proses belajar dan mengajar. Dan yang ketiga, dapat dikendalikan melalui cara mengganti stimulus alami dengan stimulus yang tepat. Artinya, di sini pengajar atau guru dapat mengganti metode-metode atau teknik belajar sehingga respon si anak sesuai dengan apa yang diinginkan, sehingga pembelajaran dapat berjalan dengan lancar. Yang keempat, membiasakan guru untuk bersikap lebih jeli dan peka pada situasi dan kondisi belajar. Artinya di sini guru bisa melihat situasi yang sedang terjadi dalam kelas. Artinya antara murid itu mengerti atau tidak bisa dilihat dari respon si murid tersebut. Dan yang kelima, adanya pengulangan dan pelatihan yang berkesinambungan dan dapat mengoptimalkan bakat dan kecerdasan si siswa. Selanjutnya ada kekurangan dari teori belajar behaviorisme. Yang pertama, kurangnya memperhatikan keinginan atau kebutuhan si siswa. Jadi di sini pengajar atau guru memegang penuh kekuasaan di dalam kelas, sehingga keinginan siswa atau pembelajar tidak terlalu diperhatikan. Nah, yang kedua, murid hanya berperan sebagai pendengar dalam proses pembelajaran dan dituntut untuk menghafal apa yang sudah
didengarnya atau apa yang sudah diberikan oleh pengajar atau guru. Dan yang ketiga ada penggunaan hukuman sebagai salah satu cara untuk mendisiplinkan siswa. Nah, di sini mengapa saya masukkan penggunaan hukuman sebagai kekurangan dari teori ini, karena biasanya banyak murid yang tidak mengerti dengan apa yang sudah diberikan oleh guru, sehingga dia tidak bisa mengutarakan atau memberikan pendapatnya, dan si guru malah memberikan hukuman kepada si murid, bukannya malah merubah stimulus yang sudah terlanjur dilakukan. Nah, yang keempat, ada aliran ini juga memandang manusia sebagai mesin atau homo mechanicus yang dapat dikendalikan perilakunya. Artinya di sini guru berperan dalam tanda kutip sebagai diktator atau penguasa di dalam kelas, sehingga murid tidak bisa diperlakukan sebagai mesin atau alat yang bisa dikendalikan. Nah, yang kelima ada terlalu fokus pada perubahan perilaku sehingga kurang memperhatikan penanaman nilai etika dan moral. Nah, teori ini terlalu fokus dalam penyampaian materi atau penyampaian stimulus agar tujuan pembelajaran dapat dicapai, sehingga merugikan dalam nilai etika dan moral. Nah, kesimpulan dari teori belajar behavioristik adalah sebuah teori yang mempelajari tingkah laku manusia. Teori ini dicetuskan oleh Geggs dan Berliner tentang perubahan tingkah laku sebagai hasil dari pengalaman. Aplikasi yang dipakai dalam teori ini dirancang dalam bentuk objektif, pasti, tetap, dan tidak berubah. Nah, pengetahuan telah terstruktur dengan rapi. Oleh karena itu, para pendidik mengembangkan kurikulum yang terstruktur dengan menggunakan standar tertentu yang harus dicapai. Di samping itu, semua teori behavioristik memiliki kekurangan dan kelebihan. Teori belajar ini cocok diterapkan untuk melatih anak-anak yang suka mengulangi atau meniru. Sekian presentasi dari kelompok 2. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.